Puji Tuhan, sama-sama kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang nanti sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John. Namun sebelumnya kita akan siapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau beserta kami Tuhan. Maka itu akan membuatkan kami Tuhan dalam kondisi dan situasi pada saat ini Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah jawaban bagi kami semua Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, setiap bencana-bencana hidup kami Tuhan diisi dengan firman-Mu Tuhan. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami rindu suara-Mu bagi kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau berbicara bagi kami semua Tuhan. Walaupun kami pada saat ini hanya mendengarkan firman-Mu lewat siaran langsung ini Tuhan, tapi kami percaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, yang disampaikan pada saat ini Tuhan, kami percaya firman Tuhan itu berkuasa Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, memberikan pengharapan bagi kami semua Tuhan di tengah-tengah kondisi dan situasi pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Yesus yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Yesus yang dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan, yang mampu untuk melindungi kami Tuhan, pertolongan bagi kami semua Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Dia tinggal di dalam pengurapan Tuhan. Isi hati Tuhan boleh disampaikan bagi kami semua Tuhan. Kami semua boleh mendapatkan kekuatan lewat firman-Mu.
Kami akan siap untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta John. Shalom saudaraku, kita pada kesempatan ini akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Walaupun kita hanya lewat siaran langsung ini, seberapapun saudara yang boleh bergabung bersama-sama dalam siaran langsung di grup Facebook, tetapi kita percaya kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kesempatan ini saya mengajak kita membuka satu pembacaan firman yang kiranya boleh jadi dasar untuk kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Lukas pasal 12. Kitab Lukas pasal 12, lembaga Alkitab memberikan judul di sini adalah pengajaran khusus bagi murid-murid. Jadi judulnya di sini lembaga Alkitab memberikan judul pengajaran khusus bagi murid-murid, dan kita percaya bahwa kita ini adalah semua adalah murid-murid Tuhan. Ayat 1 berkata seperti ini, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap peragi, yaitu kemenafikan orang Farisi. Ayat 2, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 3, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap dan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini firman yang luar biasa buat kita hari ini, bahwa ada jaminan situasi dan kondisi saat-saat ini. Kita tidak bebas lagi beribadah, kita hanya menyimak dari rumah, dari tempat kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa firman Allah tidak akan dihentikan. Amin. Terus diberitakan buat setiap hati yang terbuka terhadap firman. Karena hari-hari ini saya percaya setiap orang butuh sesuatu yang bisa membangkitkan harapan, butuh sesuatu yang bisa membangkitkan semangat, butuh sesuatu yang bisa menghilangkan ketakutan. Dan hari ini kita akan belajar beberapa hal dari firman Allah yang Yesus sampaikan kepada kita semua lewat firman ini. Dan kalau kita lihat ini, saya katakan tadi dalam judul, kalau sudah lihat dalam Lukas pasal 12, sekali lagi Lukas pasal 12 ini ayat 1 sampai ayat 12, dia diberikan judul di situ pengajaran khusus bagi murid-murid. Jadi ini spesial. Dan saya percaya kita yang percaya telah menerima dia adalah orang-orang spesial, adalah murid-murid Tuhan. Dan apa pelajaran itu, saudara? Alkitab sudah memberikan penjelasan lewat Yesus sampaikan dalam bacaan awal kita tadi, bahwa ada banyak hal yang akan terjadi di hari-hari ini. Ada banyak hal yang mungkin orang tidak pahami, sepertinya tersembunyi. Tapi Alkitab berkata bahwa segala sesuatu itu satu kali akan dibukakan. Dan tidak ada kemunafikan apapun yang akan menghalangi, menutupi segala sesuatu. Makanya Alkitab berkata di sini, ini waktunya untuk kita semua. Ayat 4 berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Ini satu hal yang luar biasa. Yesus menyapa kita sebagai sahabat-sahabat. Amin. Kalau kita lihat dalam judulnya di sini, ini dalam konteks dia bicara kepada murid-murid, tapi dengan kasih dia menyapa mereka sebagai sahabat-sahabat, orang yang begitu dekat dengan mereka. Kalau antara guru dan murid itu sepertinya ada jarak yang memisahkan. Tetapi bicara soal sahabat itu adalah satu kedekatan Tuhan dengan kita.
Makanya dia bilang di sini bahwa kita jangan takut di tengah keadaan apalagi sedang dilanda dengan virus corona di hari-hari ini, dan yang mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan beberapa keputusan-keputusan tegas untuk membatasi satu dengan yang lain, membatasi perkumpulan-perkumpulan orang banyak, termasuk ibadah-ibadah di rumah-rumah ibadah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya jaminan yang luar biasa buat kita, asalkan kita selalu mau memberi waktu untuk Tuhan dalam keadaan apapun, dimanapun. Makanya kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama di sini kita lihat Alkitab berkata bahwa kita jangan sampai dilanda oleh ketakutan ini, karena ketakutan ini dalam apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ada 3 hal. Yang pertama yang Yesus sampaikan di sini adalah jangan sampai bahwa ketakutan kita itu kepada keadaan. Ya mungkin dalam konteks ini, dalam virus corona, yang pertama yang disampaikan jangan sampai ketakutan kita terhadap keadaan, terhadap virus corona atau apapun melebihi rasa takut kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan sampai keadaan apapun di dunia ini yang mungkin menakuti kita, pikiran, perasaan kita, jangan sampai yang pertama apa? Melebihi ketakutan kita kepada Tuhan. Artinya apa? Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Bukan soal bagaimana kita gemetar tidak mau menghampiri Dia saking takutnya, tapi bagaimana kita lebih meyakini bahwa Tuhan yang sanggup melalukan segala sesuatu. Amin, saudara. Dan yang kedua, firman Allah berkata di sini yang Yesus ajarkan adalah Yesus mengajarkan bahwa apapun yang menakuti kita, jadi keadaan apapun, mau virus corona, COVID-19 atau apapun, saudara, firman Allah berkata, Dia hanya sanggup membinasakan tubuh kita. Kalau kita baca dalam ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Artinya apapun yang kita takuti di dunia ini hanya sampai bisa bunuh tubuh kita. Tapi keselamatan itu Dia tidak bisa curi. Keselamatan itu Dia tidak bisa rampas. Keselamatan itu Dia tidak bisa enyahkan dari hidup kita. Dia tidak bisa binasakan dalam hidup kita. Artinya apa, saudara? Fokus Tuhan terhadap manusia. Bagaimana manusia itu bisa melihat selamat. Karena banyak orang bertanya, kok ada pendeta meninggal karena virus corona? Karena yang Allah tekankan di sini adalah keselamatan jiwa. Alkitab berkata keluarga kita bukan di tempat ini, tapi di kerajaan sorga. Banyak orang pusing, kenapa? Mungkin dia bikin dosa kah atau apa? Kok sampai banyak pendeta meninggal karena virus corona? Kita tidak usah pusing itu, saudara. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita bisa meraih keselamatan. Karena Yesus sendiri ajarkan, jangan kamu takut bahkan apa yang bisa membinasakan tubuh kita. Atau Yesus mengajarkan ada hal-hal yang memang bisa binasakan tubuh kita. Bukan berarti Yesus tidak bisa hamba, tapi Yesus ingin membuktikan bahwa firman-Nya, ya amin, bahwa keselamatan yang terpenting untuk hidup kita, yaitu keselamatan kekal. Jadi yang kedua kita pelajari di sini, Yesus berkata bahwa Yesus mengajarkan bahwa apapun yang menakuti kita hanya bisa membinasakan tubuh kita ini, tetapi Dia tidak bisa membinasakan jiwa kita. Karena jiwa kita Tuhan tempatkan surga untuk kita tinggal di sana. Haleluya. Dan yang terakhir di sini, saudara, kita diajarkan oleh firman Tuhan. Kita baca ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor duit? Sungguh demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Apa artinya, saudara? Kita berharga di mata Tuhan. Artinya yang ketiga adalah jangan kita, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita jangan takut karena kita berharga di mata Tuhan. Karena kita punya harga yang luar biasa di mata Tuhan. Firman Allah berkata dalam ayat 6, Dia tidak akan pernah lupakan kita. Makanya Alkitab berkata roh yang Tuhan taruh dalam kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang selalu membangkitkan semangat di dalam Tuhan. Jadi 3 hal ini kira jadi pelajaran penting buat kita di tengah situasi ini. Yang pertama, jangan sampai keadaan dunia ini menakuti kita melebihi dari rasa takut kita kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah jangan Yesus mengajarkan supaya kita harus lebih takut kepada Tuhan. Karena apapun yang ada di dalam dunia ini,
tidak akan mampu membinasakan tubuh kita. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang menakuti tubuh kita ini hanya mampu membinasakan tubuh kita, tapi jiwa kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara harus pegang ini, saudara. Yang ketiga adalah Yesus mengajarkan kita jangan takut sebab kita berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang berharga dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang berharga dilindungi oleh Tuhan. Saudara punya barang berharga. Kalau saudara anggap handphone itu berharga, saudara pasti akan jaga baik-baik. Jangan sampai dia kena air, jatuh di air atau rusak, saudara. Begitu juga mungkin gambarannya ketika Tuhan menganggap kita berharga. Tuhan memberikan nilai bahwa kita ini berharga. Kita dipelihara oleh Tuhan. Yang pasti, saudara, pegang janji Tuhan, yakini bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang menakuti kita. Yang pasti di sini Yesus ajarkan, percaya kepada Dia, amin. Tetap meyakini. Ketakutan itu adalah satu ekspresi wajar dari manusia. Tapi yang salah kalau kita hidup dalam ketakutan. Saya pernah katakan bahwa ketakutan itu produk ketika manusia jatuh dalam dosa. Perasaan negatif pertama yang muncul dari manusia ketika jatuh dalam dosa adalah rasa takut. Dan ketakutan itu yang terus menghantui hidup manusia dalam keadaan apapun. Bukan hanya takut karena ada virus corona, tapi banyak hal yang bisa membuat manusia takut. Dan itu memang alami dalam hidup kita. Tapi yang penting di sini adalah jangan pernah hidup dalam ketakutan. Artinya kita harus hidup terus pada pengharapan di dalam Tuhan. Karena orang yang hidup dalam ketakutan itu akan terus membentuk, mengikis iman kita. Tapi kalau kita hidup dalam pengharapan dalam Tuhan, itu akan membangkitkan iman. Bukan mengikis iman, tapi membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati, karena boleh jadi berkat, jadi kekuatan buat kita semua. Jadi mari kita terus percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mari saya akan bawa dalam doa. Dan kiranya di tempat saudara masing-masing yang boleh menyaksikan siaran langsung ini, kita juga terus angkat doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami sudah sama-sama menikmati firman. Sekalipun kami dibatasi oleh jarak, ruang, tempat, tapi kami percaya di tempat kami masing-masing ada Alkitab, ada firman Allah yang boleh selalu menerangi kami, mengingatkan kami, membangkitkan semangat bagi kami. Ketika manusia, dunia ini dilanda dengan kekhawatiran, ketakutan, tapi kami tetap menaruh percaya ada Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Dan kiranya itu akan terus mewarnai perjalanan hidup kami, sehingga di tengah situasi ini kami tetap punya iman dan pengharapan dalam Tuhan. Hamba berdoa buat semua umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada Bapa. Di tengah situasi ini biar Tuhan pelihara dengan kasih karunia-Mu. Jangan bawa kami hidup dalam ketakutan, tapi bawalah kami hidup dalam pengharapan dalam Tuhan. Tuntunlah kami untuk menjadi pribadi yang selalu mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan, sebab kami tahu Tuhan sumber segala-galanya bagi kami. Dan mari saudara-saudara, sama-sama kita akan bawa juga doa syafaat kita pada kesempatan ini. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat tanah Papua, buat kota Jayapura, buat daerah-daerah yang dilanda Tuhan dengan wabah virus corona COVID-19. Hamba berdoa biar Tuhan berkati Tuhan daerah-daerah yang ada. Biar kiranya oleh kuasa-Mu segala virus-virus yang melanda dunia ini boleh dilalukan Tuhan. Dan berdoa juga buat para medis Tuhan, para dokter, tim medis yang sedang bekerja keras Tuhan, mempertaruhkan hidup mereka Bapa untuk menolong mereka-mereka yang terpapar virus corona. Kami berdoa biar Tuhan beri mereka perlindungan dengan kuasa-Mu, Tuhan mereka kekuatan Bapa, biar di tengah perjuangan mereka dalam melayani masyarakat yang ada, mereka tetap kuat sehat oleh pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintah, biar Tuhan berikan jalan yang terbaik untuk dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik Tuhan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang melanda bangsa ini, termasuk Tuhan penyebaran virus corona lewat kebijakan-kebijakan pemerintah, biar itu boleh menghasilkan hal-hal yang indah Tuhan untuk menekan penyebaran